Halo teman-teman, balik lagi ke channel Lumiere Production di program Bos. Hari ini gue sendiri, dan hari ini gue bakal jawab pertanyaan teman-teman. Di beberapa video sebelumnya, itu ada yang nanya gimana caranya awal masuk jadi sales property. Jadi gue bakal cerita, gue bakal sharing, tapi ini versi gue sendiri ya. Simak terus! Oke, jadi mungkin ini sedikit nyambung dari video gue yang sebelumnya, yang judulnya tentang gaji di Astra itu. Jadi gue harus cerita dulu nih, kalau teman-teman udah masuk ke Astra atau perusahaan besar, nah kalau teman-teman itu update job street atau update beberapa link yang berhubungan sama ngelamar pekerjaan, itu teman-teman akan lebih dilihat. Sebagai contoh, gue kan waktu akhir-akhir di Astra itu mulai nyari pekerjaan lain. Nah, gue mulai update tuh job street gue, terus waktu itu masih belum zaman LinkedIn sih. Pokoknya beberapa website, beberapa account gue yang berhubungan sama pencarian pekerjaan itu gue update. Dan karena di CV gue itu sudah tertulis bekerja di PT Astra International, atau teman-teman mungkin kalau kerja di perusahaan besar lain, itu pastinya akan lebih dilirik sama HRD di perusahaan lain. Contohnya waktu itu gue juga sempat ditawarin sama beberapa perusahaan, cuman memang benefitnya belum masuk lah, masih bagusan. Menurut gue masih lebih bagus waktu yang di Astra. Sampai suatu ketika, waktu itu gue inget di akhir tahun 2012, itu properti lagi booming. Dan gue berpikir kayaknya kalau gue bisa masuk ke perusahaan properti ini, gue bisa lebih maju deh. Tapi gimana? Gue nggak punya basic properti sama sekali. Gue nggak punya basic apapun, kecuali ya gue sebagai S1 gue di teknik sipil. Bisa-bisa gue masuk di perusahaan properti, masuknya di proyek lagi. Nah, gue kan nggak suka di proyek, nggak cocok lah. Gue udah ngerasain bukan passion gue. Jadi waktu itu gue memutuskan, gue mau coba belajar lagi. Gue lanjutin studi gue. Gue lanjutin S2 di Untar, di Tarumanegara. Waktu itu di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Memang judulnya Perencanaan Wilayah dan Kota, tapi waktu itu memang banyak kabar yang bilang kalau S2 Perencanaan Wilayah dan Kota di Untar ini bagus banget buat teman-teman yang mau mendalami properti, yang mau jadi developer atau mau kerja di perusahaan properti. Jadi waktu itu gue lanjut kuliah S2 di Untar. Nah, ternyata memang pelajaran-pelajaran yang gue dapet di S2 itu sangat berhubungan sama properti, sangat berhubungan sama real estate. Jadi banyak lah di situ hal-hal yang gue dapat insight-insight baru mengenai developer, mengenai properti, mengenai real estate. Jadi di situ juga gue ketemu sama banyak teman-teman kuliah yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang bekerja di developer sebagai business development, ada yang punya developer sendiri, ada yang kerja di developer sebagai sales juga. Nah, terakhir teman gue ini yang kerja sebagai sales di sebuah developer itu ngajakin gue, Bram, yuk masuk join sama developer tempat gua kerja nih, jadi sales gitu. Awalnya gua berpikir jadi sales kayaknya gimana gitu, karena gua udah kerja di Astra dan posisi gua lumayan di Astra kan sebagai supervisor di Astra itu. Kalau gua jadi sales otomatis gua bener-bener mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi. Jadi waktu itu gua masih pertimbangkan dulu. Tapi waktu itu kebetulan gua sekamar sama teman gua ini, kita study tour ke Singapura. Dan di kamar itu di Singapura, pas sudah kelar study tour keliling Singapura, di malamnya kita ngobrol-ngobrol. Dia kasih gue gambaran-gambaran kalau jadi sales, kalau bisa jualan itu komisinya berapa. Dan menurut gue, wah ini kayaknya menarik nih. Income yang dapet itu nggak terbatas dan bisa berkali-kali lipat dari yang gue terima di Astra. Jadi singkat cerita, gue apply lah kerja di perusahaan ini dan gue diterima sebagai sales di situ. Prosesnya lumayan cepat. Tapi gue waktu itu baru bisa join di developer ini di Januari 2013, tanggal 2 Januari. Jadi gue ngajuin resign itu di November kalau nggak salah, tapi gue masuk di developer baru ini di Januari. Kenapa nggak di Desember? Karena di Astra Desember bonusnya cair. Jadi gue tunggu dulu sampai bonus gue cair, baru gue pindah ke developer ini di Januari. Awalnya gue sempet nggak pede jadi sales, karena gue merasa gue bukan tipe yang bawel banget ke orang. Gue bukan ngerasa tipe yang jago ngomong lah. Kadang-kadang gue kalau ketemu sama orang juga ngomong masih belibet dan masih ada rasa grogi gitu ya. Jadi waktu itu gue ya sebenarnya agak ragu juga, dan menurut gue itu langkah yang cukup beresiko. Karena gue udah aman-aman aja di Astra, tapi gue mencoba
sesuatu yang baru, yang belum pernah gue coba sebelumnya, dan gue mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi. Kalau gue nggak jualan di situ, gaji gue kecil banget. Kalau dibandingin sama yang Astra jauh. Gue harus jualan supaya income gue bisa berkali-kali lipat dari yang di Astra. Dan gue juga dipatok target. Kalau gue nggak jualan, bisa-bisa gue kena cut sama perusahaan gitu kan. Jadi bener-bener ini langkah yang menurut gue cukup berisiko. Gue mau sharing sedikit juga gambaran ya, kenapa gue bisa nggak pede. Jadi sebenarnya ini ada faktor dari keluarga dan lingkungan juga. Jadi waktu gue masih SMP, SMA gitu, itu orang tua gue dan beberapa saudara gue itu udah kasih masukan bahwa gue itu suatu saat pasti bagus kalau jadi insinyur, pasti bagus kalau kerja back office. Gue kayaknya nggak cocok nih kalau kerja jadi frontliner, karena gue kurang bisa ngomong, nggak bawel dan macam-macam. Nah, omongan orang-orang itu, omongan dari orang tua gue, omongan dari saudara gue, itu bener-bener membuat pikiran gue tuh jadi dibatesin gitu. Kata-kata mereka masuk ke pikiran gue, dan pikiran gue sendiri itu yang membatasi, yang memberikan batas, memberikan limit buat gue sendiri. Gue membatasi bahwa gue nggak bisa public speaking. Gue memberikan batas bahwa gue nggak bisa ngomong di depan orang. Gue memberikan batas pada diri gue sendiri bahwa gue lebih cocok kerja back office, lebih cocok kerja hitung-hitungan. Nah, dan sekali lagi gue nggak menyalahkan orang tua ataupun saudara-saudara gue. Mungkin maksud mereka sendiri baik ya, ingin gue ya maju, ingin gue ya sesuai sama bidang yang gue kuasain. Tapi masukan juga buat teman-teman yang mungkin saat ini jadi orang tua, kalau bisa jangan memberikan kata-kata atau memberikan masukan yang membuat si anak itu jadi membatasi dirinya sendiri. Itu gue ngerasain banget. Mungkin sepele, orang tua atau saudara memberikan masukan yang baik kepada anaknya, tapi ternyata kata-kata itu memberikan batasan buat si anak itu sendiri untuk keluar dari zona nyamannya. Nah, itu yang gue rasain. Jadi itu alasannya kenapa gue pikir sangat berisiko sekali gue jadi sales. Tapi ya gue cobalah keluar dari zona nyaman gue, karena gue diiming-imingin juga bahwa kalau gue jualan banyak, income yang gue dapat bisa berkali-kali lipat daripada waktu gue di Astra. Akhirnya gue, gue take risk ya, gue ambil risiko. Nah, terus masuk nih, akhirnya gue udah resign dari Astra, gue masuk nih ke developer ini, gue jadi sales, jadi frontliner. Gue duduk di counter, waktu itu masih zaman pakai counter kalau di sales. Mulai tuh nungguin konsumen yang datang. Nah, teman-teman juga harus tahu, mungkin tahun 2013 itu properti masih booming di Indonesia. Jadi tamu yang datang itu cukup banyak, walaupun hari biasa, tapi jumlah tamu yang datang, yang walk-in datang ke marketing gallery itu juga cukup banyak jumlahnya. Hari pertama masuk, terus gue diajarin lah sama senior-senior gue macam-macam mengenai produk yang dijual itu ada apa aja, mengenai proses KPR itu seperti apa, terus gimana cara berhadapan sama customer. Nah, dari situ semua gue menyimpulkan beberapa hal nih. Kalau teman-teman mau jadi sales properti dan background teman-teman sebelumnya bukan sales, dan teman-teman juga ngerasa kayak gue nggak jago ngomong, itu mungkin butuh waktu penyesuaian. Penyesuaiannya itu untuk apa? Jadi gini, kalau produk knowledge, produk apa yang dijual, itu bisa dihafalin, bisa dikuasain. Teman-teman tinggal ambil brosurnya, ambil produk knowledge-nya, bawa ke rumah, pelajarin di rumah, pelajarin terus sampai benar-benar katam sama itu produk. Gitu. Itu masih gampang. Begitupun sama proses KPR, dasarnya ya. Proses KPR itu dasarnya itu semua sama. Jadi teman-teman tinggal pelajarin aja, oh kalau KPR itu harus seperti ini, yang harus bersih itu ini. Kriteria kalau lolos KPR itu seperti ini. Dasar-dasarnya itu sangat mudah dipelajarin. Cara perhitungan pembayaran pun itu bisa dipelajarin. Semuanya bisa dipelajarin. Nah, yang butuh penyesuaian itu apa? Yang butuh penyesuaian itu skill teman-teman buat negosiasi, buat ngobrol, buat bikin konsumen itu ngerasa nyaman. Itu yang sebenarnya menurut gua kuncinya yang butuh waktu. Karena ujung-ujungnya sejago apapun teman-teman bisa product knowledge, sejago apapun teman-teman bisa ngitungin cara pembayaran, sejago apapun teman-teman ngerti tentang KPR, ujung-ujungnya kalau konsumen ngerasa nggak nyaman sama kita, kalau kita nggak bisa ngambil hati konsumen, kalau cara persuasif kita juga nggak masuk di konsumen, ujung-ujungnya tetap nggak jualan. Jadi itu menurut gua yang butuh waktu, yang butuh penyesuaian. Nah, hokinya gua, karena waktu itu lagi booming properti, itu tamu banyak yang datang.
Dan lingkungan sales di developer gue ini bener-bener kekeluargaan banget. Mungkin di tempat-tempat lain itu banyak yang salesnya itu saling sikut-sikutan untuk merebut customer. Tapi di sini bener-bener kekeluargaan. Mereka bener-bener ngedidik gue gimana caranya jadi sales yang baik. Dan di hari pertama aja gue langsung bukan diceburin ya, gue langsung, udah Bram, lu terima tamu nih, ada tamu datang satu, lu coba handle. Dari pagi sampai siang gue coba pelajarin beberapa produk, dan sorenya gue langsung disuruh handle. Pastinya waktu pertama kali handle tamu, gue inget banget waktu itu tamunya itu kayaknya masih pacaran, cowok cewek, datang masih anak muda, itu nanya-nanya rumah. Gue masih kagok banget, gue dikit-dikit gue tanya ke senior, dikit-dikit gue tanya ke senior. Tapi dengan begitu, gue juga jadi lebih cepet belajarnya, lebih cepet gimana caranya menghandle customer. Jadi memang hokinya gue, waktu itu di developer tempat gue kerja ini, tamu walk-in-nya itu banyak. Jadi gue bisa latihan langsung terjun ke lapangan, menghandle banyak tamu langsung. Satu hal penting lagi yang mau gue share ke teman-teman, ternyata jadi sales itu nggak melulu harus bawel. Jadi sales itu punya banyak tipe. Sebagai contoh ya, gue punya senior yang menurut gue jago banget jualannya. Waktu itu ada 2 orang, anggap aja si A sama si B. Ini dua-duanya punya tipe yang sangat berlawanan. Senior A, ini kalau menjelaskan konsumen itu berapi-api. Karena dia orangnya memang supel, memang bawel. Berapi-api, menjelaskan, memberikan persuasif, terus juga asik lah gitu. Pembawaannya konsumen tuh asik. Dan terbukti, dia memang kalau nggak salah tuh selalu masuk top 3 lah sebagai sales eksekutif di developer ini. Jadi itu senior A, dia supel, dia bawel, cara penjelasannya berapi-api ke customer. Nah, gua kebetulan lebih setipe sama si senior B. Senior B ini saat menjelaskan ke customer, dia tenang, dia cool, tapi tetap friendly ke customernya. Itu penjelasannya kalem aja. Jadi kalau misalnya nih ya, perbandingan senior A sama senior B lagi menghandle tamu di waktu yang sama, ini si senior A ini pasti ramai nih. Tapi si senior B tuh bener-bener yang kalem-kalem aja gitu. Jadi, tapi dua-duanya ini masuk top 3 di developer tempat gue kerja ini. Jadi sebenarnya sales itu nggak harus bawel, nggak harus supel, nggak harus jadi orang yang rame. Bisa kayak si senior gue yang senior B ini. Yang penting dia bisa memberikan solusi, yang penting dia bisa memberikan rasa nyaman buat customer, ujung-ujungnya closing juga, ujung-ujungnya jualan juga. Nah, itu juga menurut gue privilege yang bisa gue dapet. Gue bisa langsung ngelihat beberapa senior dengan cara yang berbeda-beda, dengan caranya mereka sendiri-sendiri, dan di situ gue berpikir kalau gitu gue juga bisa dengan cara gue sendiri. Gue nggak harus jadi orang lain supaya bisa jadi top sales. Gue nggak harus mengikuti plek-plek arahan orang lain supaya jadi sales yang baik. Masukan-masukan gue tampung yang positif, tapi gue gabungin dengan cara gue sendiri. Nah, itu yang gue pelajarin di awal-awal saat gue jadi sales. Terus, ya udah, gue masuk di developer yang baru ini di 2 Januari 2013. Selama 10 hari pertama, itu ya gue handle beberapa tamu, dan gue belum jualan. Waktu itu pas 10 hari itu, gue sempat stres juga. Waduh, gue udah 10 hari nggak jualan, teman-teman udah pada ada yang jualan, Gue ngerasa, waduh gimana nih ya? Apa jangan-jangan bukan jalan gue di sales? Gimana nih ya? Gue salah nih kayaknya nih, gue keluar dari Astra nih. Tapi ternyata di hari ke-11 sampai hari ke-31 di bulan Januari 2013 itu, gue jualan kurang lebih 2-3 hari sekali. Rutin tuh, 2 hari jualan, 3 hari jualan, 2 hari jualan, 3 hari jualan. Sampai ujung-ujungnya di bulan Januari itu, gue jualan 11 unit. 11 unit rumah dengan total nominal sekitar 8 eman. Di bulan Februari pun kurang lebih sama, tapi di bulan Februari gue lebih sedikit, jualan cuma 7 unit, tapi 2 unitnya unit-unit besar. Jadi di bulan Februari itu gue jualan sekitar 7 eman. Di bulan Maret dan seterusnya itu agak lebih stabil, kadang-kadang gue nggak target, kadang-kadang gue achieve target. Tapi kalau dirata-ratain, itu penghasilan gue lumayan sih, berkali-kali lipat dari yang di Astra. Nah, di saat itu, ya gue ngerasa ternyata gue nggak salah nih pilih jadi sales property. Istilahnya, gue mundur 1 langkah untuk maju beberapa langkah. Gue mau cerita juga sedikit tentang jualan pertama gue waktu itu. Jadi waktu itu kalau nggak salah udah sore, sekitar jam 5 lah. Nah, terus si senior B ini, gue sebut namanya aja lah, namanya Mas Wisnu. Si Mas Wisnu ini
punya customer, menurut dia udah hampir pasti beli lah, dan dia ada urusan, Mas Wisnu ada urusan. Jadi dia bilang, Bram, nanti ada tamu gua nih, namanya bapak ini, dia harusnya sih beli, Bram. Udah, Bram handle aja, nanti masalah kalau udah jualan, target masuk Bram, masalah komisinya gampang lah kita bicarain. Dan karena waktu posisi gue belum jualan, ya gue bilang, oh oke Mas Wisnu, nanti saya bantu, masalah komisi gampang kita ngomongin. Jadi gue waktu itu berpikir yang penting gue jualan dulu nih. Jadi gue tungguin. Nah, abis dititipin Mas Wisnu, otomatis gue persiapin semuanya. Karena gue udah tahu dari Mas Wisnu, dia minatnya klaster apa. Jadi gue langsung siapin kunci rumah, beberapa nomor lah, beberapa tipe di klaster itu. Jadi begitu customer itu datang, kurang lebih jam 6 sore sama istrinya, gue sama driver main tuh klaster yang dia minatin dengan membawa beberapa kunci rumah supaya dia bisa langsung pilih nomor. Datang ke sana sore-sore. Hoki juga waktu itu, cuacanya enak, mendukung, belum terlalu gelap, dia bisa ngelihat rumahnya seperti apa. Terus gue ngelihat si bapak ini juga merhatiin istrinya, kira-kira istrinya suka apa enggak. Terus tiba-tiba si bapaknya panggil gue agak menjauh dari istrinya, terus dia bilang, Mas Bram, ini kelihatannya ibu udah suka sekali. Jadi kelihatannya saya mau ambil nih rumahnya, gimana prosedur berikutnya? Wah, waktu itu gue udah deg-degan banget. Ya udah Pak, nanti kita ke kantor aja, Bapak tinggal bayar booking fee-nya sejumlah berapa rupiah. Nah, terus habis dari rumah itu ya balik ke kantor lagi, terus gue kasih hitungan simulasinya, dan hitungan simulasi ini juga gue udah 10 hari belajar, setiap hari gue bener-bener perdalam, itu udah bener lah hitungannya lah. Jadi ya udah akhirnya hitungannya masuk di bapaknya, ya udah terjadilah penjualan. Si bapak bayar booking fee ke perusahaan gue, dan udah pulang tuh bapak ibu, senang banget kan. Terus ya gue telepon Mas Wisnu, Mas Wisnu makasih ya Mas udah nitipin customernya, udah jualan nih. Oh ya Bram, makasih juga, gini. Ya udah kita diskusi masalah komisi gampang waktu itu, kita bagi-bagi. Nah, abis jualan yang pertama itu gue langsung ngerasa kayak pintu rezeki gue, keran penjualan gue tuh dibuka. Jadi bener-bener setelah itu 2 hari kemudian customer yang pernah gue handle sebelumnya datang milih unit langsung. Jadi bener-bener abis itu gila, gue bener-bener merasa beruntung sih waktu itu lagi booming properti juga, ngerasain bener-bener yang namanya 2 hari sekali, 3 hari sekali jualan tuh kayak gimana gue ngerasain. Jadi ya gitulah cerita gue awal gue jadi sales properti. Nah, yang gue mau share ke teman-teman semua, kalau misalnya belum punya background properti ataupun background sales, tapi mau terjun jadi sales properti, yang pertama ilangin rasa gengsi teman-teman. Jadi itu juga salah satu alasan gue sering ngobrol-ngobrol sama sales-sales gue menjelaskan dunia sales properti. Gue mau sharing ke orang banyak bahwa sales properti itu ternyata sebuah profesi yang menjanjikan. Profesi ini sudah memberikan banyak buat gue. Itu yang mau gue sharing ke teman-teman. Jadi jangan hanya karena ada beberapa oknum sales yang cara persuasifnya, cara menjelaskannya itu terlalu memaksakan dan kadang-kadang nggak enak. Itu membuat, memang itu yang kadang-kadang membuat image masyarakat tentang pekerjaan sales itu kayaknya pekerjaan yang nggak bergengsi. Padahal sebenarnya sales itu, terutama ya kalau di gue di sales property, itu kita jadi konsultan buat si customer ini. Kita coba memberikan solusi buat dia. Dia butuh rumah, entah untuk investasi, entah untuk tinggal. Kita sebagai konsultan, kita gimana caranya memberikan solusi supaya si customer ini bisa mendapatkan rumah impiannya. Kadang-kadang ada yang mulus, kadang-kadang ada yang kita perlu extra effort. Kalau kita sudah menjelaskan semuanya, kita sudah mencoba memberikan solusi, pada ujung-ujungnya si customer ini memutuskan untuk belum beli atau tidak beli produk di tempat kita, ya udah gitu. Mungkin someday dia bakal balik lagi. Yang penting saat customer tersebut belum beli atau memutuskan untuk tidak beli produk kita, pastikan kondisinya dengan kita itu baik-baik. Pastikan dia udah ngerasa nyaman sama kita. Jadi suatu saat dia cari rumah atau produk lainnya lagi, teman-teman yang pertama kali dicari sama orang itu. Nah, jadi itu yang pertama. Jangan malu atau jangan gengsi jadi sales, karena sebenarnya ini sebuah profesi yang menjanjikan. Dan teman-teman juga bisa membantu orang-orang untuk mendapatkan rumah impiannya. Nah, terus teman-teman juga menurut gua harus buang jauh-jauh pemikiran bahwa kalau jadi sales itu harus bawel, harus
rame. Itu menurut gue sebuah pemikiran yang nggak benar. Teman-teman tetap bisa kok jadi sales dengan cara teman-teman sendiri, sesuai dengan kepribadian teman-teman. Contohnya gue, gimana cara gue pendekatan ke customer? Ya gue punya cara sendiri. Gue mungkin nggak terlalu berapi-api, tapi satu yang pasti, gue berusaha memberikan kenyamanan ke customer tersebut. Gue berusaha membangun sebuah hubungan yang baik dengan customer tersebut. Karena gue sendiri percaya, kalau hubungan yang baik udah terbentuk sama customernya, otomatis harus dibantu sama produk knowledge yang bagus, penguasaan tentang KPR dan macam-macam, itu penjualan pasti akan menyusul. Yang ketiga, ya otomatis teman-teman juga harus pelajarin produknya secepat mungkin. Sama juga sebenarnya, teman-teman udah membentuk hubungan yang baik sama customer, tapi produk knowledge-nya masih keteteran, masih salah-salah, ya otomatis customer pasti ilfeel sama kita. Jadi ada trust yang hilang di situ. Jadi tetaplah produk knowledge sama skill-skill tentang KPR yang berhubungan sama pekerjaan teman-teman, itu teman-teman harus cepatnya kuasain. Sama yang terakhir, mungkin nggak terlalu berhubungan, tapi menurut gua, teman-teman jangan terlalu dengerin kata-kata orang dan membatasi limit dari teman-teman sendiri. Coba keluar dari zona nyaman kita. Jangan sampai opini dari orang lain, termasuk dari keluarga sendiri, walaupun tujuannya baik, itu teman-teman boleh jadikan masukan. Jangan sampai teman-teman memberikan batasan untuk pikiran teman-teman sendiri. Karena percaya deh teman-teman, kemampuan kita itu nggak sebatas yang teman-teman pikirin. Luas banget lah kemampuan kita itu. Ternyata kalau kita itu mau mencoba hal-hal yang baru, itu akan semakin terbuka pola pikirnya, skill, dan macam-macam. Nah, dan otomatis teman-teman juga jangan terlalu gampang memberikan judgement buat orang lain. Jangan dengan mudah menjudge. Lu kayaknya nggak cocok deh di sini. Lu kayaknya nggak cocok deh begitu. Lu kayaknya cocoknya begini deh. Lu ngapain sih begitu? Lu ngapain sih begini? Nah, kalau teman kalian itu tipenya seperti gua dulu, kasihan tuh, karena dia akan membentengi, membatasi diri dia sendiri dengan opini-opini, dengan judgement-judgement dari orang-orang luar yang mungkin sebenarnya ngomong itu cuma hal-hal sepele doang, tapi menurut dia itu menjadi sebuah beban pikiran yang akhirnya membatasi dirinya sendiri untuk terus berkembang. Oke, jadi itu aja cerita gue hari ini. Moga-moga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ya di subscribe, di share, di like, dan komen di bawah. Oke, see you in the next boss video.